Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pisin Money Adventure. Teman-teman, kita di sini mau pergi ambil ikan nila ya teman-teman. Lokasinya itu lumayan jauh. Lokasinya itu berada di Malawa ya guys. Perjalanan hampir 2 jam dari Kota Maros ke Malawa. Dia juga termasuk di Kota Maros. Masih termasuk bagian dari Maros, cuma Malawa itu dia tinggalnya di bagian pegunungan ya, perkampungannya di atas bukit begitu. Dan jalan di sana itu sangat kurang bagus ya teman-teman. Kita lewat di sini jalan namanya Jalan Bantimurung ya teman-teman. Pada saat ini ada makhluk terkuat di bumi ialah ibu-ibu yang mau menyeberang ya, makanya kita tinggal di sini dan kita lanjutkan perjalanan lagi kembali ya teman-teman. Sambil melanjutkan perjalanan, kita bercerita dulu ya teman-teman. Di sini ikan yang kita mau ambil itu katanya ikannya estimasi 500 kilo karena dia bibitnya itu dia kasih turun sekitar 5.000 ekor dan ikannya katanya lumayan, ada yang naik 78 per kilo. Jadi ikannya sekitar ya 500 kiloan lah. Lumayan lah untuk kita ya teman-teman, karena perjalanan yang 2 jam itu teman-teman itu membutuhkan perongkosan itu kurang lebih 700 ribuan sampai di sana, dimana kita mau makan ya, untuk perongkosan lain-lainnya bensin dengan es ya teman-teman. Di sini kita perjalanannya cukup melelahkan karena jalan di sana itu teman-teman rusak ya, kurang bagus perjalanan yang ada di sana. Dan di sini kita sudah tidak lama lagi memasuki permandian yang terkenal untuk di daerah Maros itu, permandian di Bantimurung ya. Dan di sini pesepeda di sini yang dia mengambil semua jalan lah, kita disuruh minggir dan pesepeda yang menguasai jalan. Tapi ya nggak apa-apalah karena memang dia anggota dewan begitu, jadi dia dikawal oleh mobil patroli. Dan lanjut teman-teman, di sini kita nikmati dulu ya perjalanannya teman-teman. Kita sambil lihat perjalanan, pantau-pantau. Sampai di sini kita sudah mau memasuki yang wisata yang ada di Bantimurung ya, daerah Maros. Dia cukup terkenal dan ada di Google Maps itu. Dia karena Maros itu terkenal dengan kupu-kupunya ya guys. Sebelum masuk di permandian itu guys ya, Taman Nasional Bantimurung itu ada semacam patung monyet yang besar di depannya itu, karena memang di situ daerah pegunungan monyet, banyak monyet di dalam sana karena kita akan memasuki gunung nanti teman-temannya. Dan di sana juga banyak pengemis teman-teman. Kita lihat pengemisnya lumayan banyak. Dan di daerah Bantimurung ini juga dia mempunyai jalan seperti jalan tol ya teman-teman. Di sini dia mempunyai, orang biasa sebut di sini jembatan layang ya untuk daerah Maros. Ini dia, kita sudah mau memasuki jalannya ya teman-teman. Di sini seperti jalan tol. Di bawah itu di kaki bukit sangat jauh itu ya teman-teman. Dulu jalannya di sana mobil-mobil besar itu susah untuk menanjak ya teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak karena jalannya sudah bagus dan sampai saat ini masih melakukan perbaikan jalan. Di sini kita sebentar bisa menyaksikan jalan-jalan yang rusak, masih sementara perbaikan dan sudah dikerja selama hampir 2 tahun ya teman-teman. Di sini ini membutuhkan waktu sampai 2 tahun baru selesai ini, dan masih panjang untuk jalan pergi ke Bone ini ya. Di sini jalannya ini sungguh masih sangat dalam tahap pengerjaan ya, masih kurang bagus jalannya di sini. Ini adalah di jalan menuju Kabupaten Bone, Wajo, Sinjaya untuk menghubungkan daerah Maros. Di sinilah jalannya, dan biasa di sini dia terkenal sangat macet di sini. Ini namanya daerah Kapang ya, yang berada di sesudah Bantimurung ada yang namanya Kapang.
Saya tidak tahu kenapa kampung ini bisa diberikan dengan nama Kapan, dan di sini di mana tempatnya pada monyet. Di sini banyak monyet yang saya bilang tadi itu pengemis. Nanti kita kalau kita pulang nanti kita bisa lihat kalau sore-sore ya teman-teman. Biasanya dia turun kalau sore minta makan begitu. Tapi di sini dilarang untuk memberi makan untuk monyet ya, karena kita tidak mau nanti kalau sering dikasih makan nanti dia menjadi orang yang menjadi hewan yang malas untuk mencari makanan, sisa menunggu. Dan di depan kita ini teman-teman ada mobil truk, kita pelan-pelan aja ya karena kita takut jangan sampai dia mundur, karena kita kan takutnya seperti itu teman-teman. Kita pantau-pantau jalan dulu sebelum kita sampai di sana nanti, karena kita di sana dipanggil untuk ambil ikan, dan di sana katanya rambutan banyak. Bukan rambutan tapi durian ya teman-teman, durian. Di sana banyak sekali durian ya teman-teman. Tapi hal-hal yang tak diduga dan tak disangka di sana, tadi pagi ada informasi bahwa tadi malam ada yang merusak kebunnya teman-teman, kebun duriannya dengan tempat ikannya ya, yang kolam-kolam biobloknya itu ada yang bocor teman-teman, dan pelakunya belum kita ketahui. Nanti kita sampai di sana baru kita ini wawancarai yang punya teman-teman. Mendengar kabar itu saja kami yang berada di perusahaan Episeri sangat turut berprihatin atas kelakuan orang-orang yang iri hati terhadap orang-orang yang mau menjadi orang yang sukses begitu. Terkadang rezeki kita naik pasti ada aja orang yang iri terhadap kita ya teman-teman. Perjalanan memang sungguh sangat melelahkan di sini teman-teman, memang karena lumayan jauh ya. Perjalanannya itu hampir 2 jam. Disinilah pusat kemacetan. Biasa kalau ada mobil truk yang besar yang 10 roda sampai 12 roda yang masuk ke sini itu teman-teman hanya bisa 1 mobil saja. Kalau tidak ada pengawalan dari depan untuk informasi yang di depan juga, maka kalau sudah masuk ke lokasi ini pasti terjepit, tidak bisa. Makanya biasanya mobil macet di sini sampai pagi, biasa lanjut sampai malam karena tidak adanya pengemudi yang mau mengalah, saling mengalah. Supirnya biasa sama-sama keras, tidak ada lah yang mau mengalah, makanya biasa terjadi kemacetan. Makanya ini jalan sudah mau diperluas, dan memang sudah beberapa orang yang bekerja di sini dia melarikan diri. Itu monyet-monyetnya teman-temannya, banyak monyet-monyet di sini. Ini belum,
Tapi nanti sebentar kalau pulang kita videokan yang monyet yang tinggal di pinggir jalan dan sisa meminta saja mengemis. Kayak manusia, seorang pengemis yang tinggal di jalan yang minta diberi makan begitu, tapi di sini kan dilarang toh. Seperti apa yang saya katakan tadi teman-teman. Dilarang di sini. Kita nikmati saja dulu perjalanannya sebelum kita sampai di lokasi. Dan di sini sudah tidak lama lagi kita memasuki dan sudah sampai di lokasi ya teman-teman. Dan kita disambut dengan durian yang masih mentah begitu teman-teman. Dan sungguh memang orang yang berada di lokasi itu, mungkin ada orang yang iri, sungguh memang kasihan duriannya. Ada beberapa pohon di sini teman-teman, dan kita cuma videokan beberapa saja teman-teman karena memang duriannya kasihan. Banyak yang jatuh-jatuh. Masih mentah begitu teman-teman. Kita lihat posisinya durian itu banyak, memang banyak. Dan katanya yang punya ini pulang jam 11 malam dari sini lokasinya, dan rumahnya tidak jauh dari sini ya teman-teman. Dan mungkin orang yang iri hati dengan dia pergi, mungkin dijaga memang sampai jam 2 ini lokasinya teman-teman. Sebelum kita sampai, kita disambut dengan durian teman-teman, karena lokasi pengambilan ikannya itu bagian di dalam ya teman-teman. Itu duriannya masih mentah. Banyak duriannya, untung bagus dia masih ada sisakan sebagian. Itu pun katanya petaninya ini mengalami kerugian sekitar ya 3 jutaan. Memang banyak teman-teman. Duriannya kasihan. Banyak duriannya yang dibuang begitu saja. Kita lihat-lihat saja di sini teman-temannya, pantau-pantau. Masih mentah teman-teman, sini duriannya masih mentah. Kasihan, sungguh sangat kasihan. Kenapa ya, ketika kita rezeki berlimpah, kadang ada aja orang yang iri terhadap kita dan tidak mau melihat keberhasilan kita. Dan di sini petaninya berkata bahwa kita tidak terlalu memikirkan buah durian ini, karena buah durian ini masih bisa berbuah tahun depan. Tapi di sini yang saya ini kekasihan, ikannya juga diracun di sini, ikan lele ya. Itu banyak yang mati ikan lelenya, kasihan. Ikan lele dan terpalnya itu hanya dibocor teman-teman, itu dibocor. Ada sekitar 5-6 kolam kayaknya itu yang dibocor di sini teman-teman. Itu disengaja memang betul. Bukan dibocor tapi dirobek ya teman-teman. Dirobek teman-teman di sini. Tidak tahu kenapa. Mungkin ada iri hati atau permasalahan caleg atau bagaimana ya teman-teman, sampai kasihan dia robek semua itu. Dirobek semua di sini teman-teman. Dirobek itu luasnya bocornya itu teman-teman. Sungguh biadab orang yang seperti itu ya. Sungguh tidak mempunyai hati nurani sesama manusia begitu teman-teman. Saya juga sangat prihatin melihat ini, dan kejadiannya ini sudah dilaporkan terhadap pemerintah setempat ya. Dan pemerintah setempat belum datang, mungkin sedikit lagi dia datang ke sini. Pak Binsa yang menjaga di sini baru mau datang ke sini untuk memantau kejadian dan mau mencari tahu apa letak masalahnya sampai bisa seperti ini toh. Di sini petaninya kasihan mengalami kerugian yang sangat banyak ya, di mana kolam terpalnya sudah dirobek, di mana kasihan pohon duriannya untung bagus, bukan pohonnya yang ditebang, cuma buahnya saja yang dikasih. Makanya dia cuma bilang kasihan kalau durian aku yang ini ndak apa-apa, ini kasihan kolam bioblok aku yang jaga sudah selama 1 tahun ini dibocor ya teman-teman. Katanya yang sangat mahal katanya. Dia sakit hati mungkin teman-teman, orang itu sakit hati terhadap dia atau kita entahlah. Tapi yang punya berbicara masalah ini, kami wawancarai, dia jarang keluar selama sudah memelihara ikan. Bersosialisasi pun sekali-kali. Karena dia sekarang sisa bertani kan. Di sini
banyak sekali teman-teman. Dan di sini duriannya juga sudah ada yang dikupas separuh, dan kita ada yang kita makan. Itu masih ada yang mentah-mentah itu teman-teman. Yang dua ini sudah masak ya teman-teman, yang jatuh memang dari pohon. Dan di sini kita lanjut, kita turun ke kerambanya yang teman-teman, karena samping apa tadi itu ada keramba, di situ ada danau galian yang dalamnya sedalam 10 meter. Ini bekas galian tambang ya teman-teman, tambang batu bara, tambang nikel di sini. Katanya sudah ada nikelnya, tapi karena hujan kita masih disuruh untuk berteduh dan makan durian dulu teman-teman. Dan di sini duriannya memang sangat enak, dan bijinya saja itu besar keleren teman-teman, dan buahnya. Dan kita lanjut di sini, lanjut dengan memisah ikannya karena sudah dikasih naik, dan karena tidak ada yang memegang HP-nya untuk bervideo, jadi aku yang video kan ya teman-teman. Dan di sini kita dibantu dengan bocil-bocil yang gejel, karena mungkin dia kasihan lihat saya sendiri, karena teman adik saya mengambil ikan di daerah Pangkep Segeri ya, karena dia menimban di sana teman-teman. Lihat, perhatikan teman, ikannya kasihan sangat kecil. Di sini petaninya juga mengalami kerugian di ikan ya, sekitar kerugian ikannya itu sekitar ya 2 jutaan. Karena modal pakannya itu 20 ya teman-teman, sekitar ya hampir 7 jutaan, dan beli ikan itu cuma sekitar 3 jutaan di sini teman-teman. Dan ikannya kecil-kecil, besarnya cuma naik 78 ya teman-teman. Dan di sini saya juga termasuk rugi ya teman-teman, karena ikannya di sini cuma 200 kiloan, sedangkan waktu kita bicara itu sekitar 500. Saya tidak mungkin berangkat kalau di bawah 300 ya teman-teman. Dan di sini kita sudah pulang, dan hujan ya teman-teman. Di sini jalannya sangat becek. Di sini kita sebentar melihat banyak pengemis di sini ya teman-teman, yang di pinggir jalan itu yang saya bilang tadi, banyak monyet yang minta-minta di pinggir jalan. Coba kita lihat, perhatikan. Oke teman-teman, jangan lupa Banyak like, pengemis, guys. subscribe, Pengemis semua ini, pengemis, share ya pengemis. teman-teman. Jangan Banyak lupa pengemis komen di sini. juga, bantu Banyak pengemis. subscribe pengemis. teman-teman ya, Banyak. supaya saya bisa Kasih melanjutkan yang lagi dan memperbaiki kasih channel-channel yang YouTube aku ya teman-teman.